Dan mohon izin karena di sini ada dari jenjang SD dan SMP, saya mohon izin terutama dari jenjang SMP. Saya menyampaikan ini karena memang untuk jenjang SD ini baru saja kawan-kawan kepala sekolah dilantik hampir 50% lebih bahkan dari PLT ke definitif. Tentunya mohon maaf, perlu saya kira untuk belajar bersama lagi, mengulas lagi terkait dengan Juknisbos tahun 2022 atau Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Oleh karenanya disusulkan informasi di grup, saya mintakan untuk setiap sekolah, kepala sekolahnya membawa Juknisbos tahun 2022 dan untuk operator laptop terkait dengan teknis nanti pengelolaan Arkas. Insya Allah dibawa semua Bapak Ibu ya, dan kemudian dikomunikasikan dengan pengelolaan Arkasnya ataupun dengan bendara sekolahnya. Mohon izin saya buka saja maskernya Bapak, agak repot juga ini. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2022, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan, mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama, ada informasi dari Dikdas terkait dengan perlombaan OSN bagi sekolah yang belum mendaftarkan, maka daftarkan siswanya untuk mengikuti lomba OSN. Kode registrasi dinas bisa diminta ke Dinas Pendidikan, bisa ditemui Ibu Sundari. Terkait dengan soal semester genap, itu pun sudah akan didistribusikan mulai Senin besok, tanggal 31 Mei tahun 2022. Ulangan semester genap untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 akan dimulai di tanggal 2 Juni tahun 2022. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya dengan PPDB tahun pelajaran 2022-2023 akan dimulai untuk SD tanggal 20 sampai 25 Juni PPDB, dan pengumuman PPDB akan diumumkan di tanggal 27 Juni tahun 2022. Ya, Pak. 21 ya. Maaf, betul. 21. Masuk. Kemudian libur semester genap itu mulai dari tanggal 22 Juni sampai 9 Juli tahun 2022. Artinya tetap kita masuk sebagai panitia PPDB ya, karena pelaksanaan PPDB di hari libur. Tanggal 22 Juni sampai tanggal 9 Juli tahun 2022. Kemudian kegiatan MPLS untuk siswa baru itu di tanggal 11 sampai dengan 13 Juli tahun 2022. Kemudian baru di tanggal 14-nya semua masuk. Begitu. Bisa dipahami? Saya lanjutkan.
Kota Metro, terus terang yang terekam untuk pengumuman sekolah yang mendaftarkan untuk tahun 2022-2023 untuk kurikulum Merdeka atau implementasi kurikulum Merdeka, saya hitung itu hanya sekitar 20 sekolah untuk SD. Untuk SD. Kemudian sisanya masih pakai kurikulum 13. Himbauan, saya mohon maaf, saya sudah mencoba di tanggal 27 April mensosialisasikan terkait implementasi kurikulum Merdeka, terutama bagi kepala sekolah yang baru kemarin, karena di tanggal 27 itu Bapak Ibu yang baru belum jadi kepala sekolah, masih PLT yang lama. Kemungkinan ini menjadi salah satu sebab karena tanggal 31 April kemarin terakhir untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Saya sampaikan, saya Metro untuk bisa mendaftar ngambil yang kurikulum Merdeka atau IKN. Walaupun nanti ada 2 opsi, karena ada 3 opsi. Opsi yang terakhir ini untuk sekolah penggerak. Jadi untuk jalur mandiri ada 2 opsi sebenarnya, mandiri belajar dan mandiri berubah, gitu. Kami harapkan tadinya kalau Kota Metro itu ngambil semua IKN opsi 1, ini akan memudahkan, gitu. Kita mau nggak mau tahun 2024 harus sudah memakai kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, karena sudah terjadi dan tidak bisa lagi untuk mendaftar, jadi nggak bisa lagi yang sekarang, waduh, saya padahal kepingin untuk daftar sekolah saya kurikulum Merdeka. Batas akhir tanggal 31 April. Kemudian yang dari 20 ini yang sudah daftar kurikulum Merdeka atau IKN, opsinya ada 2. Opsi 1 adalah mandiri belajar dan opsi 2 mandiri berubah. Mandiri belajar kurikulumnya masih tetap kurikulum 13 atau memakai kurikulum yang disederhanakan, namun sudah mulai menginsersikan nilai-nilai daripada kurikulum Merdeka. Pengenalannya mandiri belajar, muatannya sudah sedikit-sedikit dimasukkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Mungkin bisa jadi di profil pelajar Pancasilanya nilai-nilai itu sudah mulai dimasukkan. Yang kedua, opsi kedua mandiri berubah. Ini sudah semuanya sampai dengan pelajaran kurikulumnya sudah memakai kurikulum Merdeka sampai dengan struktur kurikulumnya, namun berlaku baru di kelas 1 dan kelas 4, gitu ya. Sampai penganggaran bukunya pun harus dianggarkan. Bagaimana Pak kalau ini karena sudah teranggarkan nggak ada pembelian buku? Kalau pilih yang opsi 2, silahkan saja, bisa ada mungkin yang dari buku PDF ya, e-book, atau mungkin dari e-book itu bisa di copy sendiri. Mau seperti itu silahkan, boleh. Namun pertimbangannya silahkan dipertimbangkan satuan pendidikan masing-masing. Ketika kita memilih kurikulum Merdeka yang opsi kedua mandiri berubah, maka kelas 1 dan kelas 4 mulai tahun pelajaran 2022-2023 sudah harus menggunakan kurikulum itu. Nantinya ketika di tahun anggaran tahun ajaran itu belum ada bukunya, maka di tahun 2023-2024 menganggarkan pembelian buku kelas 1 dan kelas 4
sekaligus kelas 2 dan kelas 5 gitu. Silahkan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bisa memanage pengelolaan keuangan di sekolah masing-masing. Mampu tidak menganggarkan ketika langsung harus 4 kelas di tahun 22, 23, 22 karena punya tanggungan kelas 1 dan kelas 4 belum ada bukunya. Ditambah kelas 2 dan kelas 5 kalau memilih opsi kedua. Kalau memilih opsi ke-1 tidak ada tuntutan membeli buku, tetapi kita bisa menganggarkan untuk pemakaian buku atau e-book tadi atau mengkopinya. Ini tidak akan jadi masalah. Tidak ada beban tuntutan untuk nantinya beban menganggarkan double. Nah, karena ini adalah pilihan, silahkan Bapak Ibu sekolahnya yang tar IKM mau pilih opsi 1 atau opsi 2, itu ada di kebijakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan warga sekolah masing-masing. Dan batas untuk bisa pindah opsi ini itu terakhir di tanggal 30 Mei tahun 2022 ini. Maka kalau ingin mengganti opsi, silahkan ganti opsi sekarang. Ini sudah tanggal 28. Nah, masih bisa. Silahkan. Saya hanya menjelaskan seperti ini, gitu ya. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih baru, kawan-kawan kita kepala sekolah, mungkin banyak kebijakan-kebijakan K3S yang sebelumnya yang belum Bapak Ibu ketahui. Maka komunikasikan jika terkait ada kebijakan yang belum tahu dengan K3S kecamatan masing-masing. Contoh misalnya, ada kebijakan di K3S sebelumnya ada kemitraan mungkin dengan media, gitu ya. Seperti apa itu, komunikasikan dengan K3S kecamatan masing-masing, gitu ya. Jadi akan tahu, oh seperti ini. Nah itu, atau nanti kita perdalam ketika nanti ada waktu, kita kumpul bersama seluruh kepala sekolah SD di Kota Metro. Untuk selanjutnya, begitu ya. Tolong untuk bersama bisa menganggarkan untuk buku agenda setoran hafalan siswa terkait dan pembiasaan sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah. Ini penting karena ini salah satu program Kota Metro. Dan yang kedua, ini mengajarkan terkait dengan literasi, gitu ya. Anggarkan untuk buku agenda, tidak mahal Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan. Satu buku agenda itu cuma harganya Rp3.000 per siswa. Itu silakan dianggarkan itu. Itu untuk kebutuhan siswa, untuk memudahkan agar kita nanti semuanya bisa sama bentuk format laporannya satu Kota Metro.